Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep sistem dan pendekatan sistem keperawatan. Konsep sistem di era sekarang ini kita hidup di dalam sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai macam komponen di dalamnya, seperti sifat, interaksi, dan sejauh mana organisasi melekat di dalamnya. Organisasi seperti itu dianggap sebagai sistem karena kealamiannya seperti organisme hidup. Struktur seperti organisasi sosial, teori sistem sangat penting dalam dunia keperawatan yang paling sederhana. Oleh karena itu, pengetahuan sistem dan pendekatan sistem dasar penting untuk dipelajari dalam sistem informasi kesehatan. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh dan terpadu dari berbagai elemen yang berhubungan serta saling mempengaruhi yang dengan sadar disiapkan untuk mencapai yang telah ditetapkan. Terima kasih. Dalam teori, sistem ini mempelajari suatu kerangka kerja yang berhubungan dengan keseluruhan aspek sosial manusia, struktur masalah-masalah organisasi, serta perubahan hubungan internal dan lingkungan di sekitarnya. Keberhasilan pelayanan kesehatan yang terjadi pada perawat, dokter, atau tim kesehatan lainnya berhasil secara sempurna apabila ada sikap saling menunjang dalam melakukan praktek keperawatan. Sistem ini akan diberikan kualitas pelayanan kesehatan yang efektif dengan melihat nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dalam melakukan pelayanan kesehatan, keperawatan merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan. Salah satu kemajuan yang dicapai saat ini adalah kemajuan dalam pengembangan sistem informasi dalam bidang kesehatan dikenal dengan istilah sistem informasi kesehatan, yaitu sistem yang terpadu pada penyajian informasi guna mendukung fungsi operasional, manajemen, dan pengembalian keputusan dalam organisasi kesehatan. Sistem informasi menerima masukan, data, dan instruksi, serta mengelola data tersebut sesuai instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Model dasar sistem merupakan masukan, pengelolaan, dan keluarnya adalah model yang sesuai bagi suatu kasus informasi. 2. Ciri-ciri sistem. Yang pertama, mempunyai tujuan. Yang kedua, terdiri dari komponen elemen yang utuh. Yang ketiga, terbagi elemen saling terkait, berhubungan, dan interaksi. 4. Selalu berinteraksi dengan sistem lain. 5. Mempunyai kemampuan transformasi. 6. Mempunyai mekanisme pengendalian. 3. Komponen sistem. Suatu sistem terdiri sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen atau elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi profesi sistem secara keseluruhan. Jika dalam suatu sistem ada subsistem tidak berjalan atau berfungsi bagi mestinya, maka sistem tersebut tidak akan berjalan mulus, atau mungkin juga sistem tersebut rusak sehingga dapat sendirinya lanjut sistem tersebut tidak tercapai. Komponen sistem terdiri dari input, output, dampak, umpan, baik dan lingkungan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, input. Input merupakan subsistem yang akan memberikan segala masukan untuk berfungsi sebuah sistem. Seperti pelayanan kesehatan, input dapat berupa proses, potensi masyarakat, tenaga kesehatan, sarana kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, proses. Proses merupakan suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah input
menjadi hasil yang diharapkan dan dari sistem tersebut. Contohnya dalam sistem pelayanan kesehatan, maka yang dimaksud proses adalah sebagai bagian dalam pelayanan kesehatan. C. Output. Output adalah hasil yang diperoleh dari sebuah proses dalam sistem pelayanan kesehatan. Hasilnya berupa pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif, dan efisien, serta dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat sehingga pasien sembuh dan sehat optimal. D. Dampak. Dampak merupakan akibat yang dihasilkan dari sistem yang terjadi relatif lama waktunya setelah hasil dicapai, sebagaimana di dalam sistem pelayanan kesehatan, maka dampaknya akan menjadikan masyarakat sehat dan mengurangi angka kesakitan dan kematian. Umpan balik. Umpan balik merupakan suatu hasil sekaligus menjadikan masukan, dan ini terjadi dari sebuah sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Lingkungan. Lingkungan di sini adalah semua keadaan di luar sistem, tetapi dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan. Sebagaimana dalam sistem pelayanan kesehatan, lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan geografis atau situasi kondisi yang ada di masyarakat. Sebagai suatu sistem, proses keperawatan mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. A. Masukan. Masukan dalam proses keperawatan data atau informasi yang berasal dari pengkajian klien. B. Hasil. Hasil merupakan produk akhir dari sistem, dan dalam hal proses keperawatan adalah di mana status kesehatan klien mengalami kemajuan atau tetap stabil sebagai hasil asuhan keperawatan. C. Umpan balik. Umpan balik berperan untuk memberikan informasi sebuah sistem tentang bagaimana sistem berfungsi. D. Isi. Isi adalah produk atau informasi yang berasal dari sistem. Isi merupakan informasi tentang pelayanan keperawatan untuk klien dengan masalah kesehatan tertentu. 4. Tujuan sistem. Suatu sistem memiliki tujuan goal atau mencapai suatu sasaran objektif. Tujuan goal meliputi ruang lingkup yang luas, sedangkan sasaran objektif meliputi ruang lingkup yang sempit. B. Konsep sistem pendidikan keperawatan di Indonesia. 1. Landasan pengembangan sistem pendidikan tinggi keperawatan. 2. Perbedaan kompetensi keilmuan jenjang pendidikan keperawatan. A. Vokasi. B. Akademik. C. Profesi. 3. Profil lulusan nurse sebagai care provider atau pemberi asuhan keperawatan. A. Community leader atau pemimpin dalam kegiatan komunitas, profesi maupun sosial. Sebagai community leader, memberi asuhan keperawatan di bidang upaya. 3. Profil lulusan nurse sebagai care provider atau pemberi asuhan keperawatan. A. Community leader atau pemimpin dalam kegiatan komunitas, profesi maupun sosial. Sebagai community leader, pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya. Kesehatan perorangan atau perawat berwenang melakukan pengkajian keperawatan secara holistik, menetapkan diagnosa keperawatan, merencanakan tindakan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan, melakukan rujukan, memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi, memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter, melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, melakukan penata laksanaan pemberi obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis dan obat bebas terbatas. B. Pendidikan kesehatan bagi klien, keluarga, dan masyarakat. Dalam menjalankan tugas sebagai edukator bagi klien, perawat berwenang sebagai berikut. 1. Melakukan pengkajian keperawatan secara holistik di tingkat individu dan keluarga serta di tingkat kelompok masyarakat. 2. Melakukan pemberdayaan masyarakat. 3. Melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat. 4. Menjalin kemitraan dalam keperawatan kesehatan masyarakat. 5. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling.
C. Manajer pengelola asuhan keperawatan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pelayanan keperawatan, perawat berwenang sebagai berikut. 1. Melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan. 2. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan keperawatan. 3. Mengelola kasus. D. Researcher atau penelitian. Dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti keperawatan, perawat berwenang sebagai berikut. 1. Melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika. 2. Menggunakan sumber daya pada fasilitas pelayanan kesehatan atas izin pimpinan. 3. Menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Konsep sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Pelayanan kesehatan adalah sebuah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan, baik itu perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tingkat pelayanan kesehatan. Tingkat pelayanan kesehatan ini dibagi menjadi beberapa macam. Salah satunya itu ada health promotion atau promosi kesehatan. Tingkat pelayanan kesehatan ini merupakan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan melalui peningkatan kesehatan. Pelaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan agar masyarakat atau sasaran tidak terjadi gangguan penyakit atau kesehatan. Yang kedua itu ada specific protection atau perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini dilakukan dalam melindungi masyarakat dari bahaya yang akan menyebabkan status kesehatan atau bentuk perlindungan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Ancaman kesehatan yang masuk dalam tingkat perlindungan pada penyakit-penyakit tertentu. Ancaman kesehatan ini yang masuk dalam tingkat perlindungan pada penyakit tertentu seperti imunisasi untuk mencegah TB atau tuberkulosis, DPT, difteri, pertusis, tetanus, dan lain-lain. Lalu ada early diagnosis and prompt treatment, diagnosis dini dan pengobatan segera. Tingkat pelayanan kesehatan ini sudah masuk ke dalam tingkat dimulainya atau timbulnya gejala dalam suatu penyakit. Bentuk tingkat pelayanan kesehatan ini dapat berupa kegiatan dalam rangka survei pencarian kasus baik secara individu maupun masyarakat, survei penyaringan kasus, serta pencegahan terhadap meluasnya kasus. Pembatasan kecacatan ini dilakukan untuk mencegah agar meluasnya kasus. Pembatasan kecacatan ini dilakukan untuk mencegah agar pasien atau masyarakat tidak mengalami dampak kecacatan akibat penyakit yang ditimbulkan. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam berupa keperawatan untuk menghentikan penyakit, mencegah komplikasi lebih lanjut, dan pemberian segala fasilitas untuk mengatasi kecacatan serta mencegah kematian. Lalu ada rehabilitation atau rehabilitasi. Tingkat pelayanan ini dilaksanakan setelah pasien didiagnosa sembuh. 2. Lingkup pelayanan kesehatan. Lingkup pelayanan kesehatan terdapat 3 bentuk, yaitu primary healthcare, secondary healthcare, dan tertiary health service. Ketiga bentuk pelayanan kesehatan terbagi dalam pelayanan dasar yang dilakukan di puskesmas dan pelayanan rujukan yang dilakukan rumah sakit. A. Primary healthcare. Pelayanan kesehatan bersifat pokok yang strategis dibutuhkan oleh sebagian masyarakat. Contoh, pelayanan kesehatan di puskesmas, praktek dokter keluarga, balai pengobatan, dan sebagainya. B. Secondary healthcare. Pelayanan kesehatan yang bersifat lanjutan yang tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan tingkat pertama. Memerlukan perawatan inap. Contoh, pelayanan kesehatan pada rumah sakit tipe D dan tipe C. C. Tertiary healthcare. Pelayanan kesehatan lanjutan yang tidak dapat ditangani oleh pelayan kesehatan tingkat kedua. Pelayanan kesehatan bersifat kompleks, membutuhkan tenaga spesialis. Contoh,
Pelayanan kesehatan pada rumah sakit tipe B dan tipe A. D. Pelayanan keperawatan dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan keperawatan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan dasar dan pelayanan rujukan. Pelayanan keperawatan oleh tenaga perawat dalam pelayanan memiliki tugas. Di antaranya, memberikan keperawatan keluarga, komunitas dalam pelayanan kesehatan dasar, dan akan memberikan asuhan keperawatan secara umum kepada pelayanan rujukan. Pada lingkup pelayanan rujukan, tugas perawat adalah memberikan asuhan keperawatan pada ruang atau lingkup rujukan seperti pada anak. Maka perawat memberikan asuhan keperawatan melalui pendekatan proses keperawatan anak. Untuk lingkup keperawatan jiwa, perawat akan memberikan asuhan keperawatan pada pasien gangguan jiwa dan lain-lain.